Inilah berita otomotif terpopuler pekan ini. Dimulai dari berita VW yang akan tutup pabrik di negara asalnya dan Maung Garuda siap dipesan ribuan untuk mobil dinas menteri. Sampai berita kecelakaan maut pekan ini dan ditutup dengan kabar BED berhasil lampaui angka penjualan Tesla. Selengkapnya di BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Berita pertama dimulai dari Jerman. Volkswagen, perusahaan otomotif terbesar di Eropa, berencana untuk menutup setidaknya 3 pabrik di Jerman. Bukan hanya itu, VW juga melakukan PHK massal dengan memberhentikan puluhan ribu karyawan, serta mengurangi kapasitas pabrik lainnya sebagai bagian dari langkah restrukturisasi besar-besaran. Angka ini dilakukan sebagai respons terhadap tekanan besar yang dihadapi perusahaan, termasuk biaya energi dan tenaga kerja yang tinggi, kompetisi ketat dengan produsen Asia, serta menurunnya permintaan di Eropa dan Cina. Langkah tersebut bisa menjadi awal penjualan besar-besaran aset Volkswagen di negara asalnya, Jerman. VW tidak menyebutkan secara spesifik pabrik mana yang akan terdampak atau jumlah pasti karyawan dari total sekitar 300.000 pekerja di Jerman yang berpotensi terkena PHK. Rencana restrukturisasi ini muncul di tengah negosiasi panjang antara VW dan serikat pekerja untuk mengurangi biaya operasional. Perusahaan berencana untuk memotong gaji merek Volkswagen setidaknya sebesar 10% dan membekukan kenaikan gaji hingga 2025 dan 2026. Perubahan besar yang direncanakan Volkswagen ini juga menjadi tekanan tambahan bagi pemerintah Jerman yang saat ini berupaya merangsang pertumbuhan ekonomi di tengah ancaman resesi. Berita kedua berasal dari dalam negeri. Mobil dinas maung untuk para menteri sudah mulai diproduksi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap, mobil dinas maung untuk para menteri kini sudah mulai diproduksi. Mobil dinas maung tersebut merupakan permintaan Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menyebut, mobil-mobil itu nantinya akan dipakai sebagai mobil dinas para menteri Kabinet Merah Putih. Prasetyo mengaku belum dapat memastikan berapa jumlah mobil maung yang diproduksi tersebut. Namun menurutnya, para menteri juga telah berkomitmen untuk menggunakan mobil dinas maung sesuai arahan Prabowo. Saya nggak hafal jumlahnya, yang penting semua semangatnya untuk pakai maung, jelasnya. Mobil maung yang diproduksi cukup dan akan langsung digunakan menteri hingga wakil menteri. Jika jumlah mobil tersebut kurang, maka akan diproduksi kembali. Diharapkan bupati hingga gubernur juga bisa menggunakan mobil tersebut. Tahap pertama pasti menteri, wakil menteri, baru setelah itu kalau sudah ada produksi lagi kita lanjutkan. Untuk semualah sampai bupati, gubernur, harapannya begitu, tuturnya. Seperti telah diketahui, Pindad telah menerima pesanan dari Kementerian Pertahanan kurang lebih 4.600 maung selama 2 tahun ke depan. Dan apabila ditambah lagi dengan pesanan maung Garuda, mungkin akan bertambah mencapai 5.000 unit. Kita tunggu saja aksi nyata dari Kabar Baik penggunaan produk dalam negeri. Masih dalam negeri, berita ketiga ialah kasus kecelakaan maut kru TV One di Pemalang. Sopir truk diduga alami microslip. Kecelakaan tragis yang menewaskan 3 orang dari rombongan jurnalis TV One di Jalan Tol Jakarta Pemalang, kilometer 3, 115 pada Kamis, 31 Oktober 2024. Mulai terungkap penyebabnya. Kronologi kejadian menunjukkan bahwa mobil Toyota Avanza yang ditumpangi oleh rombongan jurnalis tersebut ditabrak dari belakang oleh sebuah truk. Dari hasil pemeriksaan awal, diduga sopir truk mengalami microslip yang mengakibatkan kendaraan tersebut oleng ke kiri dan menabrak mobil Avanza. Kapolres Pemalang,
AKBP Eko Sunario, menjelaskan bahwa setelah menerima laporan, tim dari Polres Pemalang segera bergerak ke lokasi kejadian untuk memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban. Seluruh korban sudah kami evakuasi ke rumah sakit terdekat. 3 orang korban diantaranya dalam keadaan meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Kami sangat berduka atas peristiwa ini, kata Eko. 3 orang penumpang mobil TV One disebutkan meninggal dunia, sedangkan 2 lainnya mengalami luka-luka. Ada 2 mobil yang terlibat kecelakaan. Pertama, Avanza dan truk paket box Rosalia Express. Korban ada 5, 3 meninggal dunia, 2 masih sadar, ucap Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario Kamis. Semoga korban diberikan surga dan keluarga yang ditinggal diberikan penghiburan oleh Sang Pencipta. Berita keempat berasal dari Cina. Pendapatan BYD lampaui Tesla, tapi soal keuntungan masih unggul Tesla. Pendapatan produsen mobil listrik EV asal Tiongkok BYD berhasil melampaui Tesla. Namun dalam hal keuntungan atau laba yang dicetak, Tesla masih memimpin. Periode Juli hingga September, Tesla berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 2,18 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan kata lain, jumlah ini naik 16,2% dari tahun lalu. Sementara itu, BYD mengalami kenaikan laba sebesar 11,5%, mencapai 11,6 miliar yuan pada periode yang sama. Dalam penjualan keseluruhan tahun ini, Tesla sedikit di atas BYD dengan pendapatan sekitar 71,98 miliar dolar Amerika. Sementara BYD hanya mencatatkan 70,53 miliar dolar Amerika. Penjualan mobil listrik BYD juga naik hampir 12%, sementara penjualan kendaraan bertenaga hibrida melonjak 48% hingga mencakup hampir 2/3 dari mobil BYD yang terjual bulan lalu. Selain itu, BYD juga menjual 31.451 unit mobil di luar negeri bulan lalu, sehingga total penjualan tahun ini menjadi 264.869 unit dan melampaui 242.765 mobil yang terjual di luar negeri sepanjang 2023. Jika BYD mempertahankan laju penjualan bulanan rata-rata di luar negeri hingga akhir Desember 2024, perusahaan akan menjual sekitar 2.223.400.000 mobil di luar Tiongkok pada 2024 ini. Sebelumnya, BYD sempat digadang-gadangkan segera menyalip Tesla dengan penjualan baterai mobil listrik terbesar secara global tahun ini. Dengan pangsa pasar BEV diperkirakan akan melonjak. Demikian berita otomotif terpopuler minggu ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain, dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ, dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter Baby Auto. Bung Bas sign out, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.